PCP Monel OD34 spek big game. Kita akan shoot batu baterai AA dari jarak 53 meter. Tadi angin di 2950-an ya, 3000 kurang sedikit ini ya. Kita lihat ini sebenarnya bisa sampai 5000 PSI, tapi tetap kita isi di 3000-an aja ya. Itu batu baterai. Kita lihat ya. Tadi shoot paku bisa kena ya. Kita lihat. Oke. GBS 12 grain aja ya, pelurunya standar 0 plus 4 ya. Jadi cross saya tambah 4 dot karena ini settingannya untuk long range ya. Oke, kita lihat. Akurasinya ngeri ya. Ini larasnya keren ya bro ya. Jadi dengan ini saya pakai teropong. Jadi ini jaraknya 53 meter ya. 53 meter. Ini saya zoom. Ini ya. 53 meter ya. Menggunakan teleskopnya yang murah meriah saja ya. GSR ini ya. 4x20. Ini yang seperti saya bilang tadi, PCP OD34, tebal 3 mm dengan laras 70 cm, TR twist rasionya 1:12 ya, atau 2/4 putaran dalam satu laras 70 cm. Alurnya 10, jadi saya pakai ini dengan maksud supaya tembakan long range-nya bisa stabil. Ya karena kalau saya lihat untuk long range itu perlu laras yang memiliki alur yang putarannya banyak ya. Ini kita lihat ya. Oke. Mantap ya. Oke ya. Ini impactnya sih. Oke ya. Tadi ini yang paku ya. Ini yang batu baterai ya. Oke ya. Ya. Wah, ini bahaya nih. Ya, oke. Jadi tanpa trik, tanpa edit ya, 53 meter shoot batu baterai AA hit ya. Mantap ya bro ya. Ini ya. Baterainya full kanan kiri. Bedanya dengan yang kemarin, ini per hammernya saya buat lebih lunak ya, sehingga shootnya bisa lebih terkendali, dan ini larasnya bagus ya kualitasnya ya, laras custom ya, tanpa mano. Di sini mini couplernya, ini peredam mini Basnel OD38 saya lebarkan ya ininya ya, lubang keluarnya. Berat unit 6,3 kg, cukup mantap ya bro ya. Tapi keren lah ini ya untuk long range ini, meskipun teleskopnya ini hanya 60 ribuan ini yang murah meriah ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Jadi dalam senapan, supaya bisa menembak dengan akurat, itu jangan hanya mengandalkan misalnya senapan yang mahal atau teleskop yang mahal. Itu tidak bisa seperti itu menurut saya ya. Karena saya dididik dari keluarga yang sederhana dengan penuh keterbatasan, maka saya menggunakan semua yang saya ketahui untuk mendesain sebuah senapan. Misalnya senapan jenis PCP dengan menggunakan patri, kelemahannya adalah di patriannya. Jadi patriannya ini saya bikin full, benar-benar full sampai ke bawah ke tabung ini flat. Ini saya kasih stiker hitam karena kalau terlalu mengkilap kayaknya terlalu ini ya, terlalu shiny ya, terlalu kinclong. Oke, nah yang kedua ya, yang kedua dari jenis laras ya. Laras dengan serombong seperti ini memiliki kelemahan adalah dia bergetar. Ya, jadi kalau misalnya serombongnya 19, OD 19, ini kita harus menggunakan laras yang OD 16 sehingga pas sekali. Dengan lakban 4 kali putaran maka akan sempit sekali, dan kita kunci di bagian atasnya. Idealnya di sini ada baut kunci juga, tapi kalaupun tidak ada tidak masalah. Yang penting di bagian laras yang mau masuk ke dalam chamber kita kasih ring, o-ring, supaya anginnya benar-benar padat itu ya. Nah,
kenapa beberapa teman saya membeli senapan dari saya dengan harga yang mungkin malah lebih mahal daripada kalau beli di pembuatnya langsung. Ya, karena pada saat membuat senapan, saya akan mengirimkan misalnya laras, ya, laras yang sudah saya beli dan saya tes. Kalau misalnya laras yang baru kita beli itu pada saat mimisnya itu pelurunya itu disodok dan menunjukkan ketidakrapian pada bagian pantatnya, maka loadingnya itu harus kita rapikan, ya. Jadi pada saat laras dikirimkan ke pembuat senapannya, usahakan peluru yang disodok keluar dari laras ini benar-benar rapi. Nah, kenapa saya memilih laras dengan 10 alur, tidak 12 alur? Karena pada 10 alur ini dia punya twist ratio atau TR-nya itu 12:1, ya, 1:12. Jadi 2/4 putaran dalam 70 cm laras, dan ini hasilnya bagus sekali, sesuai dengan perkiraan saya ya, bahwa untuk mendapatkan satu akurasi untuk long range, dia harus twist rasionya harus rapat, jadi muternya harus banyak. Nah, ini pertama kali disodok, dia tidak rapi nih belakangnya ya. Nah, berarti lubang loadingnya harus kita rapikan ya. Itu salah satu contoh. Masih banyak hal yang lain ya bro ya. Jadi misalnya pada saat saya mengirimkan laras, saya juga mengirimkan grease atau stemped ya, atau gemuk khusus ya untuk ini, untuk dia punya ring o-ring sealnya, dan saya kasih juga oli turalik untuk melapisi tabung bagian dalam, untuk supaya seal-sealnya tidak cepat kering dan lebih awet, dan juga di bagian valve-nya sini juga lebih bagus, untuk valve hammernya juga lebih bagus ya. Itu jadi itu kenapa senapan yang kita terima itu kadang-kadang ya seringkali berbeda-beda ya. Untuk mendapatkan satu akurasi yang bagus, tidak tidak bisa mengandalkan hanya senapan mahal, teleskop mahal. Ini teleskopnya murah ya, hanya 58 ribu lah, 60 ribu. Tapi akurasinya cukup baik. Ya, senapan ini pun juga tergolongnya masih ekonomis dan terjangkau ya, dengan patrian yang penuh. Ya, ini memang menambah biaya juga ya, patrian penuh ini juga biayanya mahal juga ya. Dan juga larasnya ini juga cukup mahal karena OD16 ya, laras custom ya. Ini 10 alur. Tapi hasilnya memuaskan, itu yang menurut saya ya. Jadi kenapa kita untuk membuat satu senapan yang akurat itu tidak cukup dengan hanya bermodalkan uang untuk membeli senapan, peluru yang bagus, dan teleskop yang mahal. Tidak seperti itu ya. Padahal ini hanya memakai GBS 12 grain. Oke, itu aja. Salam satu laras ya teman-teman ya.